Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Jujur, saya antusias banget nih buat jadi pemandu wisata kalian. Khusus buat kalian siswa-siswi kelas 7 SMP yang luar biasa, ayo siapkan diri kalian buat ikutan wahana taman hiburan mikroskopis paling seru, langsung di dalam tubuh manusia. Hari ini, kita bakal bongkar habis tentang sistem pencernaan. Singkatnya sih, sistem pencernaan itu semacam proses ajaib di mana makanan yang kalian makan dipecah sampai jadi nutrisi yang super kecil biar bisa diserap sama tubuh. Udah siap? Yuk kita mulai petualangan keren ini. Nah, coba lihat ini. Kenalin pahlawan pemberani kita di petualangan kali ini. Sepotong roti tawar yang kelihatannya lezat banget. Roti ini tuh ibarat paket komplit, penuh dengan karbohidrat buat ngasih kalian energi, plus ada sedikit proteinnya juga. Tapi asal kalian tahu ya, perjalanan sepotong roti ini nggak akan gampang. Dia bakal ngelewatin berbagai macam rintangan, lorong-lorong yang sempit, sampai kolam cairan yang luar biasa ekstrim. Kita bakal ngikutin langkah demi langkahnya, buat lihat langsung gimana sih organ pencernaan kita ngolah nutrisi di roti ini, sampai akhirnya berubah jadi energi yang kalian pakai buat belajar atau main setiap hari. Ini dia peta petualangan kita. Pertama, kita masuk lewat gerbang mulut. Habis itu, terjun bebas di seluncuran kerongkongan menuju blender lambung. Terus, kita bakal ketemu pembantu rahasia, hati dan pankreas, lanjut ke proses penyerapan di usus halus, dan pastinya kita bakal akhiri rute di garis finish usus besar. Tapi sebelum wahananya benar-benar dimulai, ada dua aturan main yang wajib banget kalian pahami soal gimana tubuh kita menghancurkan makanan. Tubuh kita ini pakai dua trik utama, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik, itu gampangnya proses penghancuran fisik. Bayangin aja gigi kalian yang lagi ngunyah dan otot yang meremas makanan jadi potongan kecil. Terus gimana dengan pencernaan kimiawi? Wah, kalau ini sih udah kayak sihir. Tubuh kita pakai zat kimia khusus yang namanya enzim. Enzim ini ibarat ramuan ajaib yang tugasnya melarutkan makanan jadi molekul yang ukurannya super-duper kecil. Oke, sabuk pengaman sudah terpasang, kita langsung melangkah ke zona pertama dari wahana kita, gerbang mulut. Disinilah petualangan si roti dimulai. Begitu rotinya masuk, pencernaan mekanik langsung tancap gas. Gigi kita bertugas ngunyah dan ngehancurin roti itu jadi serpihan kecil. Terus, lidah kita yang fleksibel banget ini bantu ngaduk dan ngegulung potongan roti tadi jadi bola lembut yang kita sebut bolus. Tapi tunggu dulu, di sini juga ada serangan kimiawi pertama. Kelenjar ludah kita nembakin air liur yang bawa ramuan ajaib bernama enzim amilase. Enzim ini nggak pakai lama, langsung menyerang karbohidrat di dalam roti dan mecah mereka jadi gula yang lebih sederhana. Bayangin coba, proses cerna karbohidrat itu ternyata udah kejadian dari detik pertama makanan masuk mulut. Hebat banget kan? Waktunya kita berhenti sejenak buat kuis kilat. Coba ingat-ingat lagi dari apa yang barusan kita bahas. Enzim apa sih di mulut yang pertama kali menyerang karbohidrat di roti kita? Yap, betul banget, enzim amilase. Karbohidrat benar-benar nggak punya celah buat kabur dari enzim yang satu ini. Setelah hancur jadi bolus, pahlawan kita udah siap meluncur. Kita pindah ke zona kedua, seluncuran kerongkongan dan blender lambung. Wes! Roti kita yang sekarang udah berubah wujud jadi bolus tadi meluncur turun ngelawatin saluran panjang yang namanya kerongkongan atau esofagus. Saluran ini tuh jembatan penghubung antara mulut sama lambung. Tapi ingat, ini bukan jatuh bebas biasa ya. Otot-otot di dinding kerongkongan itu ngelakuin semacam gerakan bergelombang. Mereka berkontraksi, meremas, dan dorong makanannya ke bawah. Gerakan otot yang keren ini kita sebut gerakan peristaltik. Ini nih yang ngejamin makanan kalian bakal terus jalan maju menuju lambung dengan aman. Nggak bakal nyasar deh. Plung, masuk di rotinya ke dalam lambung. Dan kalian tahu nggak, lambung kita itu cara kerjanya persis kayak blender raksasa. Dinding lambung yang isinya otot ini terus-terusan ngaduk makanan secara mekanik. Nah, barengan sama adukan itu, lambung juga ngelepasin asam lambung yang super kuat buat bantu pencernaan plus netesin ramuan ajaib, enzim pepsin. Peran si pepsin ini spesifik banget, yaitu memecah kandungan protein yang ada di roti secara kimiawi. Kombinasi adukan heboh dan ramuan ini akhirnya ngerubah roti kita jadi cairan kental yang disebut kimus. Nah, kuis kilat kedua nih. Berdasarkan apa yang barusan kita lihat di blender lambung tadi, nutrisi apa sih di roti kita yang dipecah sama ramuan pepsin? 100 buat kalian. Jawabannya protein. Pepsin ini emang pemburu protein yang paling jagoan di dalam lambung kita. Lanjut yuk. Sebelum kita masuk ke lorong penyerapan utama, kita harus kenalan dulu sama zona ketiga, para pembantu rahasia, yaitu hati dan pankreas. Makanan kita sih sebenarnya nggak pernah benar-benar masuk ke dalam hati, tapi organ yang satu ini punya fungsi spesifik yang krusial banget.
Hati kita itu ibarat pabrik pembuat cairan empedu. Nah, cairan empedu ini tugasnya ngeberesin lemak. Dia mecah gumpalan lemak biar gampang dicerna, persis banget kayak sabun cuci piring pas ngangkat minyak di piring kotor. Selain itu, hati nantinya juga bakal memproses semua nutrisi yang diserap dari usus halus. Terus kita punya sang pembuat ramuan pamungkas, pankreas. Pankreas ini penting banget, soalnya dia nyemprotin 3 jenis enzim pencernaan langsung ke dalam usus halus. Ada amilase buat nerusin pemecahan karbohidrat, lipase buat mecah lemak, dan protease buat nyelesain tugas mecah protein. Jadi poin krusialnya, pankreas inilah yang mastiin semua nutrisi itu hancur sempurna secara kimiawi. Oh, satu lagi, dia juga ngasilin hormon insulin sama glukagon buat ngatur gula darah dari karbohidrat roti yang baru aja diserap. Lengkap banget kan kerjanya? Sekarang, siap-siap buat masuk ke bagian paling penting dari semua perjalanan ini. Kita memasuki zona keempat, penyerapan di usus halus. Usus halus ini tuh ibarat lorong paling panjang di taman hiburan tubuh kita. Di sini, kimus yang dari lambung tadi bakal jalan ngelewatin 3 bagian yang menakjubkan. Pertama, di bagian awal ada duodenum. Disinilah sebagian besar pencernaan kimiawi tahap akhir terjadi, dibantu sama enzim pankreas dan empedu tadi. Setelah semuanya hancur jadi molekul nutrisi yang paling kecil, kimus bergerak ke jejunum, lalu lanjut ke ileum, yakni bagian tengah dan akhir usus halus. Disinilah letak keajaiban utamanya. Di jejunum dan ileum, karbohidrat sama protein dari roti pahlawan kita benar-benar diserap oleh tubuh, masuk ke aliran darah dan bersiap dijadikan energi. Coba kita tes lagi fokusnya para penjelajah kelas 7. Di bagian usus halus yang mana sih penyerapan nutrisi yang sebenarnya itu terjadi? Tepat banget, di jejunum dan ileum. Di titik itulah sari-sari dari sepotong roti kita akhirnya berhasil diselamatkan dan siap dipakai sama tubuh. Nutrisinya udah diambil ke dalam darah, terus sisa-sisanya kemana dong? Mari meluncur ke zona kelima dan terakhir dari perjalanan kita, garis finish usus besar. Sisa-sisa dari pahlawan roti kita yang udah nggak bisa dicerna lagi, kayak serat misalnya, sekarang masuk deh ke usus besar, atau yang sering dipanggil kolon. Nah, fungsi utama kolon ini udah bukan nyerna nutrisi lagi, melainkan nyerap kembali air dan garam dari sisa makanan tersebut. Saat airnya diserap, sisa cairan ini pelan-pelan bakal memadat. Dan pada akhirnya, sisa yang udah nggak kepake ini diubah wujudnya jadi tinja atau feses. Dan ini dia, akhir yang sebenarnya dari seluncuran kita. Tinja yang udah terbentuk tadi bakal didorong masuk ke ruangan penyimpanan yang namanya rektum. Dia bakal diam di situ sampai siap buat dikeluarkan. Nah, yang ngatur jalan keluar terakhirnya itu anus. Lewat kontraksi ototnya, anus inilah yang ngontrol kapan tinja ini boleh keluar dari tubuh kita. Selesai sudah misi luar biasa dari sepotong roti. Jadi, dari semua petualangan ini, kita bisa simpulin kalau pencernaan itu adalah proses yang luar biasa banget dalam memecah makanan jadi nutrisi berukuran super kecil. Coba deh bayangin, dari cuma 1 gigitan roti di mulut kalian, sampai bisa berubah jadi energi penggerak aktivitas sehari-hari, tubuh kita kerja keras banget ngatur organ-organ, gerakan mekanik, sampai meracik ramuan kimia secara harmonis tanpa henti. Ini benar-benar sebuah mahakarya dari tubuh manusia yang patut banget kita kagumi. Sebelum saya menutup sesi penjelasan hari ini, saya punya satu pertanyaan terakhir buat mancing rasa ingin tahu kalian. Sekarang kan kalian udah tahu nih jalur epik yang dilewatin sepotong roti. Menurut kalian bakal kayak gimana ya perjalanannya kalau yang kalian makan itu sebuah apel yang renyah dan penuh vitamin? Coba kalian pikirin, gimana gigi sama enzim di tubuh kalian ngadepin tantangan baru dari kulit apel yang keras itu. Teruslah bereksplorasi, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di petualangan menakjubkan kita yang selanjutnya.